Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla au adlima au udlama au ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali mengikuti kajian kitab Hadus Sahabah. Dan insyaallah kita akan membahas tentang kisah bagaimana kezuhudan Umar bin Khattab. Kemudian nanti kisah selanjutnya adalah tentang keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu an, meskipun itu terhadap dirinya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana ketika kita mendapatkan amanah, khususnya amanah yang terkait dengan amanah umat. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, dan juga untuk guru-guru kita semua, ya, termasuk diantaranya imam kita Ustaz Syafi'i Al-Hafidh yang sedang sakit ya, dan putranya semoga segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersama dengan kita kembali. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bacakan, nanti bisa dilihat di layar ya, supaya para jamaah juga bisa mengikuti apa yang kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Umar radhiyallahu anhu fi akhdil asali min baitil mal. Ya. Jadi kisah ini adalah tentang kisah Umar radhiyallahu an fi akhdil asal, di dalam mengambil apa? Asal itu adalah madu. Jadi kisah Umar radhiyallahu an ketika mengambil madu dari Baitul Mal. Ya, ini Masya Allah. Jadi kisah yang luar biasa. Soal madu saja. Madu itu berapa sih harganya? Untuk ukuran seorang khalifah. Ya, kepala negara adidaya yang kekuasaannya meliputi seluruh jazirah Arab, kemudian Persia, kemudian sebagian wilayah Romawi, ya, wilayah Syam, ada 4 negara. Itu di dalam genggamannya. Tapi soal urusan madu yang ya boleh dibilang nggak seberapa lah harganya. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana kezuhudan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa akhraja Ibnu Asyakir an Ibnil Barra Ibni Ma'rur. Ibnu Asyakir telah mengeluarkan dari Ibnil Barra Ibnil Ma'rur. An Umar radhiyallahu anhu kharaja yauman. Jadi suatu hari Umar radhiyallahu an, ya ketika itu beliau sudah menjadi khalifah. Kharaja keluar yauman suatu hari hatta atal mimbar. Sampai beliau itu mendekati atau mendatangi mimbar. Maksudnya mimbar Masjid Nabawi. Yang notabene pada waktu itu kantor kepala negara pada zaman Sayyidina Umar itu kan ibu kota negaranya ada di Madinah. Ya. Ya, ibu kota negaranya ada di Madinah, dan kita bisa katakan ya kantornya ya ada di Masjid Nabawi. Itu. Jadi pada saat itu Umar bin Khattab mendatangi mimbar waqad kana ishtaka syakwa. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu an telah mengeluhkan satu keluhan. Jadi beliau mengeluh. Fanu'ita lahul asalu. Fanu'ita lahu al-asalu, kemudian disifatkan kepadanya al-asalu
tentang adanya kurma. Apa tentang adanya madu, maaf. Ya. Jadi beliau itu ngeluh, ya entah itu sakit atau apa, ya kan. Zaman dulu itu kan obat itu ya paling habatus sauda, madu kan gitu. Ya, nggak banyak obat seperti sekarang. Jadi ketika beliau mengalami atau mengeluh tadi itu, mungkin entah lambungnya atau apa yang beliau rasakan. Lalu kemudian diceritakan di Baitul Mal itu ada madu. Wa fi Baitul Mali ukatun, kemudian di Baitul Mal itu ada ukah. Ya, ada ukah. Ukah itu wadah. Ya, wadah yang bentuknya itu seperti kirbah. Kirbah itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah wadah air minum yang biasanya dibuat dari kulit hewan. Jadi hewannya itu disembelih, ya, kemudian daging dan semuanya itu diambil, tapi utuh kulitnya tadi itu, ya, kulitnya utuh. Nah, kemudian bagian lehernya itu nanti dipakai seperti kepala botol itu. Kalau kita minum botol itu ya, itu kan ada kepalanya kan. Nah, bagian leher itu ibaratnya seperti kepala botolnya tadi. Gitu. Nah, jadi semuanya dijahit tertutup sehingga air itu bisa disimpan di situ. Itu kirbah namanya. Nah, ukah itu lebih kecil daripada kirbah. Ya, ukah itu wadah seperti itu tapi lebih kecil daripada kirbah. Nah, di Baitul Mal itu ada kirbah. Ada ukah, bukan kirbah. Ada ukah. Yang wadahnya tadi itu wadah minum yang lebih kecil daripada kirbah tadi. Nah, kemudian faqala, kata Sayyidina Umar, nah ini. Jadi Umar itu butuh madu itu. Madunya ada di Baitul Mal. Wadahnya juga ada di Baitul Mal. Istilahnya tinggal ngambil. Apalagi ini kepala negara. Ya kan, kalau sekarang kan misalnya presiden itu pusing sedikit saja sudah tim kedokterannya sudah wah itu kan. Ini khalifah. Ya, sampai ngeluh seperti itu. Kemudian di Baitul Mal diceritakan ada madu tadi, ya. Lalu faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan begini. Jadi beliau itu di atas mimbar mengatakan in adzintum li kalau kalian semuanya mengizinkan untukku fiha, ya. Artinya terkait dengan madu dan ukah yang dipakai wadah tadi. Maka apa kata Umar? Fa akhadtuha, aku pasti sudah mengambilnya. Coba bayangkan ya. Seorang kepala negara adidaya soal madu yang harganya tidak seberapa. Beliau itu butuh izin dari kaum muslimin. Coba bayangkan, Masya Allah. Ya. Beliau mengatakan apa? Kalau kalian mengizinkan aku memanfaatkan madu tadi, jadi ini meskipun cuma madu, jangan dikira cuma madu. Karena ini bicara soal hak. Siapa yang punya hak? Kalau Baitul Mal berarti haknya kaum muslimin. Ya. Meskipun ini khalifah. Ya, meskipun ini khalifah. Karena ini hartanya kaum muslimin, maka itu haknya kaum muslimin. Nah, khalifah itu memang diberikan izin karena beliau adalah kepala negara. Ya, menurut pendapatnya. Tetapi dalam hal ini Umar itu saking zuhudnya, saking waroknya, Umar itu tidak mau mengizinkan dirinya sendiri. Ya, terus tiba-tiba ngambil saja nggak mau, Umar itu seperti itu. Ya, jadi Masya Allah, bayangkan ini, kalau seandainya zaman Umar itu sudah ada tambang minyak, seandainya pada zaman Umar itu sudah ada tambang nikel, batu bara, atau tambang yang sejenis lah yang kita hari ini ada. Pertanyaannya, apakah Umar bin Khattab akan mengizinkan keluarganya untuk nambang?
Apakah Umar bin Khattab akan mengizinkan ormas untuk nambang? Apakah Umar bin Khattab akan mengizinkan perusahaan-perusahaan swasta untuk nambang? Jawabannya tidak akan. Ya, nggak ada riwayat, nggak ada satupun bukti yang bisa kita jadikan referensi. Nah, ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Karena urusannya panjang soal harta kaum muslimin ini, urusannya panjang sampai ke akhirat. Makanya Sayyidina Umar mengatakan seperti itu, in adintum li fiha fa akhadtuha. Kalau seandainya, ini kalimat Umar, ya. In adintum li fiha fa akhadtuha. Kalau kalian semuanya itu mengizinkan untukku, ya, untuk mendapatkannya tadi, maka aku sudah mengambilnya. Wa illa, kalau tidak, kata Sayyidina Umar, fa innaha, sesungguhnya madu dengan ukah wadahnya tadi itu alayya haramun, bagi saya hukumnya haram. Masya Allah. Khalifah. Coba. Ya. Khalifah kaum muslimin yang diberi otoritas untuk membuat kebijakan, tapi untuk dirinya sendiri yang tadi sedang mengeluh, entah mungkin sakit atau yang lain, itu beliau masih hitung-hitungan. Subhanallah. Ya. Ini gambaran tentang betapa zuhudnya, betapa waraknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Makanya kalau kita membaca riwayat seperti ini, melihat kondisi hari ini, speechless, kita nggak bisa ngomong, gitu. Ya kan? Nggak bisa ngomong. Itu kondisi yang kita alami. Ya. Dan kita sebelumnya sudah pernah membahas kan bagaimana Umar itu ketika menjelang wafat, sampai diminta untuk menjadikan Abdullah bin Umar putranya yang hebat, ya, ahli fikih, soleh, Masya Allah, zuhud, warak, qanaah, ahli sedekah, kurang apa coba? Dan beliau ini adalah orang yang mutamassik bi sunnatin Nabi, betul-betul terikat dengan sunnahnya Nabi, Abdullah bin Umar. Gak mau disuruh nunjuk putranya, disuruh ngangkat putranya, gak mau. Dan beliau nggak takut kehilangan jabatan, nggak takut ketika mau lengser, nggak takut. Nggak bingung nyiapkan anaknya, nyiapkan mantunya, nggak bingung. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi hidup itu santai saja. Orang itu kalau nggak punya kesalahan kan begitu ya. Mau lengser itu santai saja. Jadi kenapa kok mau lengser itu kayak takut dengan bayangannya? Ya mungkin karena dosanya banyak, mungkin karena kesalahannya banyak. Ya, ini. Maka fa'adinu lahu, maka fa'adinu, kaum muslimin pun mengizinkan lahu, ya, kepadanya, fiha, terkait dengan masalah ukah dan madu tadi itu. Kada fil muntakhafi al-kanzi, begitulah riwayat ini disebutkan di dalam Muntakhab Al-Kanz. Muntakhab itu adalah bisa kita katakan ringkasan dari kitab Kanzul Umal. Kanzul Umal itu adalah kitab gede, kitab hadis gede, tulisannya ulama India. Namanya Al-Allamah Alauddin Al-Hindi. Ya, kemudian karena mungkin ini gede, kemudian akhirnya dipilih. Muntakhab itu adalah pilihan-pilihan dari kitab Kanzul Umal tadi itu. Maka disebut dengan kitab Muntakhab Al-Kanzi. Nah, itu gambaran ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentang betapa luar biasanya Umar. Nah, sekarang kita melihat riwayat berikutnya ini. Enggak kalah hebatnya, enggak kalah menariknya. Kalau tadi Umar dengan dirinya. Umar dengan dirinya. Sikapnya begitu luar biasa. Zuhudnya, hati-hatinya, Masya Allah. Sekarang Umar dengan anak perempuannya yang notabene adalah istri Nabi Muhammad SAW. Ummahatil Mukminin, coba bayangkan. Ya, ketika Umar menjadi khalifah dan putrinya yaitu Hafsah ini sudah menjadi janda. Ya, ditinggal wafat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan. Nah, di riwayat yang kedua ini ma waqa'a baina Umar wa banati Hafsah radhiyallahu anhuma fi sya'ni malil muslimin.
yaitu apa yang terjadi, apa yang terjadi baina Umar, antara Umar wa banatihi, dengan putrinya Hafsah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai, namanya Hafsah, semoga Allah meridai keduanya. Fi sya'ni, terkait dengan masalah malil muslimin, harta kaum muslimin. Ini. Jadi sekarang kalau tadi Umar dengan dirinya, sekarang adalah masalah Umar dengan putrinya sendiri. Ya, yaitu istri baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam riwayat ini disebutkan wa akhraja Ahmadu, Imam Ahmad telah mengeluarkan riwayat fi zuhdi, di dalam kitab Az-Zuhud, anil Hasani, dari Al Hasan, qol, berkata Al Hasan, ji'a ila Umar, telah dibawa kepada Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Umar, bimalin, harta. Yang dibawa tadi apa? Harta. Bimalin, harta. Yang dibawa kepada Umar itu apa? Harta. Fabalagha dzalika, maka berita tentang sampainya harta kepada Umar itu sampai kepada siapa? Hafsah. Jadi berita harta dibawa menghadap oleh oleh pengurusnya tadi itu kepada Umar. Di situ nggak disebutkan siapa yang membawa. Ya, kebanyakan ini biasanya habis perang dapat ghanimah, nanti disebutkan. Ya, habis perang dapat ghanimah, rampasan perang. Gitu. Nah, kemudian harta tadi itu dibawa. Ketika harta itu dibawa menghadap Umar, sampailah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dan putrinya tadi mendengar. Ibnata Umar, Hafsata ibnata Umar, putrinya Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, itu mendengarkan ada harta yang banyak dibawa kepada Sayyidina Umar. Apa yang kemudian terjadi ketika Hafsah, Sayyidatuna Hafsah mendengarkan ada harta banyak yang dibawa menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu an, fajaat, maka Sayyidatuna Hafsah mendatangi Umar. Faqalat, lalu kemudian Hafsah itu berkata, apa kata Hafsah? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, katanya, hakku akribaka. Jadi wahai Amirul Mukminin, ingat hak kerabatmu. Kamu dapat harta banyak dari ghanimah, ingat ada hak kerabatmu. Kemudian min hadzal mal, jadi hak kerabatmu dari harta ini, kata Hafsah. Kemudian qad awsallahu bil aqrabin, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat bil aqrabin, kepada kerabat dekat. Ini kata Hafsah. Kemudian faqala laha, maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada Hafsah, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar kepada Hafsah. Faqala laha, maka berkata Umar kepada Hafsah, ya bunayyatu. Ya, kata Umar kepada Hafsah, ya bunayyatu, wahai putriku. Ya. Bunayya itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah bentuk tasghir. Tasghir itu adalah kata yang dikecilkan. Aslinya bintun. Aslinya ya binti. Ya binti. Nah gitu. Bunayya itu bentuk tasghir, artinya jadi gini, kayak kalau bunai itu dari banin, ya. Jadi biasanya kalau banin, ya, bunai, ya, atau ibn, ya, bisa kita tasghir bunai, ya. Nah, itu maknanya anak kecil. Ya, anak kecil itu sebenarnya bukan anak kecil tapi panggilan sayang. Ya kayak kita lah, kalau di Jawa itu kan ada kadang-kadang orang sudah besar dipanggil le, gitu ya. Nah, le, nah itu.
atau anak perempuan dipanggil nduk gitu ya. Itu kan panggilan sayang, bukan panggilan karena dia masih kecil ya. Nah, di dalam bahasa Arab juga ada begitu. Ya kan? Kalau bahasa Indonesia nggak ada. Kalau bahasa Indonesia nggak ada itu. Panggilan nggak gitu. Kalau bahasa Jawa ada. Ya. Nah, jadi di dalam bahasa Arab itu bayangkan ya, Ibunda Hafsah dipanggil Bunayyah. Bunayyah itu adalah maknanya anak kecil. Tapi sebenarnya ya, maknanya bukan Ibunda Hafsah anak kecil, wong jandanya Rasulullah masa anak kecil. Tapi itu panggilan sayang. Itu. Ya kayak tadi itu panggilan nduk gitu ya. Anakku gitu. Kira-kira kalau bahasa Jawanya itu. Ya kan? Nah itu. Kemudian apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya bunayyatu, wahai anakku sayang, hakku akribaya fi mali. Kalau kamu meminta harta untuk kerabat, maka hak harta untuk kerabatku itu ada fi mali, ada pada hartaku. Ya kan? Fi mali ada pada hartaku. Sedangkan ini yang ada di Baitul Mal ini adalah harta kaum muslimin. Coba bayangkan ya. Bayangkan kalau seandainya ada, katakanlah misalnya kayak di sini lah misalnya anaknya presiden gitu ya. Ya kayak kemarin lah kasus korupsi ya kan. Korupsi Kementerian Pertanian itu kan ketika diungkapkan ternyata Masya Allah itu ada duit yang masuk ke anaknya, ada yang duit yang masuk ke pembantunya, ke ini, ke itu, macam-macam kan gitu. Nah Umar itu diminta kayak begitu. Maksudnya ini ada harta di mana Ibunda Hafsah juga punya hak. Umar punya hak, tapi Umar itu karena zuhudnya. Itu boleh mengatakan begini. Ya ketika dibilang ya, hakku akribaka min hadal mal. Ingat Amirul Mukminin, hak kerabatmu terkait dengan harta ini. Apa jawabannya? Ya bunayyatu, wahai anakku sayang, hakku akribaya ya fi mali. Jadi kalau bicara tentang hak untuk kerabatku itu ada pada hartaku, bukan harta kaum muslimin. Fa amma hada, adapun harta ini kata beliau fa fai'ul muslimin, ini adalah fai'nya kaum muslimin. Fai' itu harta yang didapatkan dari perang. Fai' itu namanya. Ada ghanimah, ada fai', ada namanya anfal. Itu nanti ada perbedaan di dalam pembahasan fikihnya. Jadi ini adalah harta fai' kaum muslimin, ini bukan harta bapakmu. Masya Allah. Ya, bukan harta bapakmu. Gitu. Nah ini apa namanya jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ghasyasti abaki katanya. Kamu jangan, ghasyasti itu sebenarnya arti aslinya itu ghasya itu maknanya adalah menipu. Tapi maksudnya begini, kamu jangan mengelabui, kamu jangan mencoba untuk kalau orang itu ya bahasa halusnya itu merayu lah kira-kira gitu, lebih tepat mungkin. Kalau mengelabui itu kan kayak menipu tadi. Tapi ini maksudnya adalah merayu supaya bapaknya itu mikirnya ke situ. Gitu. Yang Ibunda Hafsah itu tahu kalau bapaknya nggak akan begitu, maka kemudian dijelaskan dulu, ingat hak kerabatmu. Nah ini yang beliau sampaikan. Masya Allah. Ya, nah ini. Jadi Umar bin Khattab itu jawabnya kayak begitu. Ghasyasti, ya, abaki. Kamu sudah membuat ya ayahmu ini. Jadi kamu jangan istilahnya itu, kamu jangan membuat ayammu ini silau, tertipu. Ya, atau kalau tadi kamu sudah merayu, bisa begitu juga. Ya tergantung ya kita ya bagaimana mendudukkan. Kumi, kamu berdiri. Katanya, diusir. Kumi, kamu berdiri. Faqamat, kemudian apa yang terjadi? Faqamat, maka kemudian Ibunda Hafsah berdiri. Tajurru dailaha, kemudian beliau berdiri sambil tajurru menarik dailaha. Dail itu adalah ujung jubah. Ya, pakaian perempuan yang ujung di bawah kaki, ya maksudnya di kaki ini, itu namanya dail. Ya, bagian belakang itu, dail itu artinya buntut. Jadi disebut begitu karena di posisinya di belakang di bawah. Maka dalam hadis yang lain nanti ada hadis Ummu Salamah ketika bertanya tentang
apa namanya jilbab itu ya. Kan Rasulullah itu kan pernah menjelaskan tentang larangan untuk isbal kan begitu ya. Jadi misalnya Rasulullah SAW ketika itu mengatakan jadi kalau ada orang ya innallaha la yanduru ya, Allah tidak akan melihat ya manjarra, orang yang menyeret saubahu, pakaiannya khuyala, dengan sombong. Jadi dulu orang Arab itu terutama laki-laki ya, itu kalau mereka menunjukkan wah itu kan sambil membusungkan dada begini gitu ya, kemudian jubahnya itu ke bawah sampai ke lantai, terus sambil membusungkan dada begini jalannya itu, wah gaya gitu ya. Nah itu dengan menyeret. Nah makanya ada hadis tadi man jarra sabahu ya khuyala lam yandurillah yaumal qiyamah. Jadi siapa yang menyeret bajunya dengan sombong, maka Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Itu enggak direken sama Allah. Ini kan orang sombong. Ya. Nah, kemudian Ummu Salamah itu tanya kepada Nabi, laki-laki enggak boleh begitu. Lah terus bagaimana dengan perempuan? Pertanyaan Ummu Salamah begini, wa kaifa yaf'alun nisa biduyulihinna. Duyul itu jamak dari dail. Ya, duyul itu jamak dari dail. Ya, tadi ada kata dail, tajurru dailaha. Jadi wa kaifa taf'alun nisa, lalu bagaimana dengan perempuan yang harus diperbuat kalau jubahnya panjang sampai menyentuh tanah? Wa kaifa taf'alun nisa biduyulihinna ya Rasulullah. Nah, itu nanti dijelaskan panjang lebar oleh Said Sabiq di dalam kitab fikihnya, Fikih Sunnah. Ya, ketika beliau menjelaskan bagaimana hukum kalau bajunya perempuan itu nyapu tanah, lalu kemudian sholat, gitu. Ya, lalu kemudian sholat, sah apa tidak dan sebagainya, itu nanti dibahas. Nah pertanyaan itu sampai kepada Nabi. Siapa yang bertanya? Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Istri Nabi. Ya kan? Nah, itu sedikit cerita. Maka ketika Ibunda Hafsah diusir sama ayahnya tadi, "Qumi, kamu bangkit, kamu berdiri." Maka faqamat, beliau berdiri, tajurru dailaha, sambil narik bajunya yang bagian bawah yang nyapu tanah tadi itu gitu. Nah, kalau ada di terjemahan itu ada yang tidak tepat kalau ada yang baca terjemahnya nanti. Jadi diterjemahkan seolah-olah Ibunda Hafsah itu meninggalkan majelis tadi dengan marah gitu. Ya kan? Nah, yang benar riwayatnya itu tajurru dailaha di dalam kitab ini. Yaitu bajunya diangkat sambil ditarik gitu. Nah, itu ya. Nah, ini. Kada fi muntakhabil kanzi, begitulah riwayat tadi disebutkan di dalam muntakhab. Ya. Muntakhab al-kanzi tadi kita sudah jelaskan. Nah, ini. Nah, jadi ini juga kisah kesekian tentang bagaimana zuhudnya Umar bin Khattab. Bagaimana Umar itu tidak hanya kepada dirinya, tetapi Umar itu juga kepada putrinya. Bahkan bukan sembarang putri. Ini adalah istri dari baginda Nabi Muhammad SAW, wanita yang menyandang gelar Ummahatil Mukminin. Coba bayangkan, Masya Allah. Ya kan? Dan tentu Ibunda Hafsah tidak akan seperti itu kalau tidak memerlukan. Coba bayangkan ya. Luar biasa. Nah, ini pelajaran yang kita bisa ambil dari bagaimana zuhudnya, waraknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini. Nah, kemudian, ini kisah yang lain ya. Kisah yang lain. Nah, kisah ini juga tidak kalah menariknya. Ini nanti terkait dengan putranya Umar yang lain. Tapi putra Umar dari budak. Ya, putra Umar dari budak. Nanti nama budaknya itu ya disebutkan. Nah, di sini disebutkan kisah Umar bin Abdullah bin Al-Arqam, ya. Jadi kisah Umar dengan Abdullah bin Al-Arqam. Ya, Abdullah bin Al-Arqam. Nah, siapa Abdullah bin Al-Arqam? Abdullah bin Al-Arqam itu adalah penjaga Baitul Malnya Umar. Ada yang mengatakan di dalam riwayat yang lain itu disebutkan Abdullah ibnu Adham. Abdullah ibnu Adham, bukan Abdullah ibnu Al-Arqam.
Tapi dalam kitab ini disebutkan Abdullah ibn al-Arqam. Jadi supaya kita nggak bingung. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Fi hadza sya'ni, dalam urusan ini. Nah, di sini disebutkan wa akhraja Ibnu Abi Syaibah. Ya. Ibnu Abi Syaibah telah mengeluarkan riwayat wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya ini nama ulama. Ya, Al-Hafidz Ibnu Abi Dunya. Kemudian Ibnu Abi Hatim, wa Ibnu Asyakir, dan Ibnu Asyakir an Aslam, dari Aslam. Aslam ini ya yang dalam banyak riwayat, termasuk dalam filmnya Umar itu orang yang mendamping Umar. Ya, orang yang selalu mendamping Umar. Qala, berkata, ra'aitu Abdullah bin al-Arqam, aku melihat Abdullah bin Arqam, kata Aslam. Ja'a ila Umar, telah mendatangi Umar. Ya. Jadi Abdullah bin Arqam itu siapa? Di sini dijelaskan Al-Qurshi Az-Zuhri. Ya, beliau itu adalah suku Quraisy. Ya. Kemudian Az-Zuhri. Aslama yaumal fathi. Beliau masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah. Wa kataba lin Nabi, dan beliau pernah menjadi sekretaris pada zaman Nabi, penulis wahyu. Wali Abi Bakar, menjadi penulis pada zaman Abu Bakar, wa Umar, dan Umar. Wa kana ala Baitul Mal ayyam Umar, dan beliau itu menjadi penjaga Baitul Mal pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di sini disebutkan dia mendatangi Umar radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian berkata, ya Amirul Mukminin, katanya. Ya, dia berkata, wahai Amirul Mukminin, indana hilyatun min hilyati Jalula. Kita memiliki hilyah. Hilyah itu perhiasan. Kata ya Abdullah bin Arqam. Kita punya perhiasan dari Jalula. Jalula itu adalah satu tempat di mana Umar ya telah berhasil membebaskan wilayah ini. Ya, di dalam pembahasan sebelumnya ada perang namanya perang Jalula. Aniyatu fiddatin, sebuah wadah yang terbuat dari perak. Fandur, katanya. Anda lihat ya, atau Anda pikirkan, antafrugha yauman, kalau ada waktu senggang pada suatu hari, fiha, di hari itu, fata'amuruna bi amrika, maka Anda silakan berikan titah kami. Ya, maka perintahkan kami dengan titahmu, kata Abdullah ibn al-Arqam ini. Silakan Anda perintahkan kami dengan titahmu. Faqala, maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza ra'aitani farighan, kalau nanti kamu melihat aku nganggur, ya, fa'adzinni. Jadi kalau kamu melihat aku nganggur, silakan kamu izin kepadaku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faja'a yauman, kemudian suatu hari Abdullah bin Arqam ini datang. Faqala, kemudian berkata, inni arakal yauma, hari ini aku melihat Anda farigon, sedang nganggur, sedang lapang. Bukan nganggur dalam arti nggak ada kerjaan sama sekali, lapang lah gitu ya. Qala, kemudian kata Umar bin Khattab, ajal, iya, saya hari ini lapang. Kemudian kata Umar, ubsut li nita'an. Kalau begitu kamu bentangkan, ya kamu bentangkan. Nita'an itu adalah, ya di situ disebutkan, ya bisatu minal jil. Jadi bentangan dari kulit. Jadi ya silakan kamu bentangkan. Yang diceritakan tadi itu dibentangkan. Ada kayak ya bisa seperti sajadah atau apalah. Pokoknya dari kulit itu dibentangkan gitu. Kemudian fa'amara bidzalikal mal, Allah perintahkan harta yang dimaksud oleh Abdullah bin Arqam tadi itu. Fa'ufidu alaihi, maka aku tuangkan harta itu ke bentangan tadi. Summa ja'a, kemudian Umar datang, hatta waqafa alaihi, sehingga persis berdiri di depan bentangan harta tadi itu. Faqala, apa kata Umar? Allahumma innaka dzakarta hadal mal. Allahumma innaka dzakarta hadal mal, engkau sebutkan harta ini. Jadi itu banyak sekali hartanya. Banyak sekali hartanya. Fakultu, maka kemudian aku katakan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ya, ini surat Ali Imran ayat 14. Di sini di kitab ini ditulis 41, ini kebalik ya. 14. Ya. Nah, kata beliau,
Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ini menarik ya. Ayat ini dijelaskan oleh As-Sawi. As-Sawi itu siapa? As-Sawi itu adalah penulis tafsir. Jadi kalau Bapak ya, Ibu misalnya mendengarkan Gus Bah ngaji kitab tafsir Jalalain ini biasanya pakai As-Sawi. Nah, itu As-Sawi itu adalah syarahnya tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain. Nah, apa maknanya? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Di sini di sarahnya ini ada penjelasan menarik. Ini penjelasannya As-Sawi di dalam tafsirnya. Ma tashtahihin nafsu wadad'u ilaihi. Syahwat, syahwat itu adalah sesuatu yang disenangi oleh nafsu dan mendorong nafsu, itu syahwat. Ya. Kemudian beliau mengatakan zayyanahallahu ta'ala ibtilaan. Allah menjadikan manusia itu punya kesenangan sebagai satu hiasan di dalam dirinya, itu ibtila, untuk ujian. Jadi kita itu diberikan kesenangan. Apa kesenangan kita? Yang pertama di situ disebutkan ya dalam surat Ali Imran ayat 14 itu minan nisa, pertama perempuan. Jadi pertanyaannya, ada nggak laki-laki yang nggak senang perempuan? Senang semua. Kalau nggak senang nggak normal berarti. Ya kan? Perempuan dijadikan nomor satu karena fitnahnya perempuan ini paling gede. Itu. Dan ya, bisa dikatakan ya nggak ada orang yang nggak suka perempuan. Gitu. Makanya disebutkan pertama kali zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Nah, itu. Ya. Dan nah di sini disebutkan ya. Wa jadi hadil ayat masukatan dibayani haqaratid dunya wa tazhidil muslimina fiha. Jadi ayat ini itu dinyatakan untuk menjelaskan betapa dunia itu hina, kata As-Sawi di dalam tafsirnya. Dunia itu hina. Wa tazhidil muslimina fiha, dan kaum muslimin itu enggak butuh dunia. Nah itu penjelasan As-Sawi. Nah, kenapa begitu? Nanti coba ya, kalau kita periksa ya di ayat itu, ini kalau kita baca tafsirnya As-Sawi, di akhir ayat itu Allah menyebutkan wallahu indau husnul ma'ab. Ya, wallahu indau husnul ma'ab. Allah itu di sisinya ada husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Berarti apa? Kata As-Sawi, berarti selain Allah yaitu dunia tadi itu adalah su'ul ma'ab. Itu tafsirnya As-Sawi. Jadi selain Allah itu berarti su'ul ma'ab, berarti tempat kembali yang buruk. Nah, ini. Makanya perempuan tadi, katakanlah syahwat ya kepada perempuan, itu ujian. Apakah ketika kita diuji dengan senang kepada perempuan tadi itu mengalahkan cinta kita kepada Allah atau tidak? Apakah kita ketika diberi kesenangan kepada anak laki-laki, di situ disebutkan wal banin. Yang kedua, anak laki-laki. Ya kan? Kenapa anak laki-laki? Ya itu orang Arab dulu bangga kalau punya laki-laki. Ya kan? Nah, apakah kesenangan kita kepada anak laki-laki itu membuat kita akhirnya melupakan Allah? Ya, mengalahkan cinta kita kepada Allah. Nah, itu. Kemudian berikutnya wal qanatiril muqantara minad dhahabi wal fiddah. Harta yang bertumpuk-tumpuk terbuat dari emas, perak. Senang kan orang? Ya kan? Pertanyaannya, apakah itu juga membuat dia akan melupakan Allah? Artinya melupakan apa yang ada di sisi Allah. Sehingga dia silau dengan perempuan, dia silau dengan anak laki-lakinya, dia silau dengan hartanya tadi itu. Itu pertanyaannya. Ya. Termasuk wal khailil musawwama wal an'am. Ya. Wal hars. Ya, ada tunggangan, ada macam-macam, ya. Termasuk ternak, ya. Dan apa tanaman dan sebagainya, kebun kalau mungkin kita punya kebun dan sebagainya. Nah, Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid, itu mata'ul hayatid dunia. Itu perniagaan dunia. Itu barang dunia itu, dunia. Wa indahu wallahu ya, indahu husnul ma'ab, dan Allah itu di sisinya ada tempat yang terbaik untuk kembali. Berarti apa? Semua itu di mata Allah berarti su'ul ma'ab, kata As-Sawi. Ya, Imam As-Sawi yang menjelaskan tafsir Jalalain tadi. Semua itu di mata Allah su'ul ma'ab adalah tempat kembali yang buruk.
kata As-Sawi. Masya Allah. Ya. Hatta faragha minal ayat, sampai selesai ayat ini dibaca. Ya, sampai selesai ayat ini dibaca. Ini yang mengatakan, yang membacakan siapa? Berarti Aslam. Karena yang ngomong Aslam kan. Ya wakulta, kemudian Anda mengatakan, fakulta ya, Anda mengatakan zina linnasi, bacalah itu. Ya, yang ya fakulta, maka Anda mengatakan, ya zina linnasi hubbus syahwati. Ya, maka katakanlah, ya zina linnasi hubbus syahwati dan seterusnya. Sampai selesai aja. Wakulta, dan kemudian Anda baca lagi. Jadi maksudnya apa? Umar ini mengatakan kepada Abdullah ibn Arqam tadi itu, harta ini adalah merupakan ujian bagi kita. Ya. Dan ini kalau kita baca tafsirnya As-Sawi tadi ada penjelasannya, ya, haqarah. Jadi dunia itu kehinaan. Jadi mengapa Allah menggunakan lafaz zuyina, tidak zayyana, ya, dalam surat Ali Imran ayat 14 tadi. Kenapa Allah menggunakan kata zuyina, tidak zayyana? Kenapa Allah menyembunyikan dirinya sebagai subjek? Karena yang memberikan perhiasan berupa macam-macam tadi kan Allah kan sebenarnya. Pertanyaannya, kenapa kemudian Allah tidak menyebutkan sebagai pelakunya di situ, tidak menyebutkan sebagai fa'ilnya di situ? Nah, ini pertanyaannya. Di dalam bahasa Arab, ya, kalau kita membaca teori, ya, misalnya nggak usah Alfiyah Ibnu Malik lah, misalnya pakai kitab Mutammimah al-Ajrumiyah, ya, nanti kita akan dapati faedah dari bentuk majhul. Zuyina itu bentuk majhul, zayana itu maklum. Maklum itu apa? Pelakunya disebutkan, kalau majhul itu pelakunya disembunyikan. Zuyina itu berarti apa? Disembunyikan. Siapa yang disembunyikan? Allah. Karena Allah yang memberikan perhiasan, ya, kepada manusia dengan syahwat, kepada perempuan, anak dan sebagainya tadi. Itu Allah semua sebenarnya ngasih. Tapi Allah menyembunyikan itu untuk menunjukkan pada kita bahwa semua itu, nah ini teorinya, dalam teori bahasanya itu, kalau baik Allah nggak akan menyembunyikan subjeknya. Tapi kalau buruk Allah akan sembunyikan subjeknya. Nah itu teorinya. Ya. Makanya dalam ayat yang lain kan, khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Jelek kan keluh kesah. Maka Allah itu enggak menampakkan dirinya di dalam ayat itu sebagai subjek. Tidak khalaqallahul insana halu'a, begitu enggak. Ya, tapi Allah menggunakan kalimat khuliqal insanu halu'a. Nah, kenapa seperti itu? Itu faedahnya adalah karena itu jelek. Allah nggak mau dinisbatkan kepada yang jelek. Nah, gitu. Kalau syahwat kepada perempuan, anak laki-laki, kemudian kekayaan yang berlimpah ruah tadi itu dikatakan jelek, itu yang dikatakan As-Sawi tadi itu. Dan karena itu Allah kemudian nggak mau dinisbatkan kepada dirinya, maka apa? Itu kata As-Sawi tadi, di dalam ayat ini libayani haqaratid dunya tadi. Itu logikanya. Kenapa Imam As-Sawi menyimpulkan haqaratid dunya itu? Karena zuyina itu bentuk majhul, di balik bentuk majhul itu ada yang jelek, maka tidak mau Allah menisbatkan kejelekan itu pada dirinya. Maka digunakanlah bentuk majhul tadi. Nah, itu Imam As-Sawi. Nah, ini ahli tafsir ya. Jadi ahli tafsir itu satu kata saja bisa dijelaskan seperti itu. Nah, kita itu kalau belajar tafsir itu asik kalau kita ngerti kaidahnya. Ya, yang jadi masalah belajar tafsir nggak tahu kaidahnya, ini masalah. Ya, mumet. Ya, nah ini. Kemudian beliau mengatakan wakulta, dan silakan Anda baca likaila ta'sa ala ma fatakum, supaya kamu tidak bersedih ala ma fatakum, atas apa yang meninggalkan kamu, luput dari kamu, wala tafrahu, dan kamu tidak senang, bangga bima atakum, dengan apa yang datang padamu. Orang itu kan begitu ya. Sifat manusia itu senang ketika dia mendapatkan sesuatu, sedih ketika dia kehilangan sesuatu. Itu Umar bacakan ayat tadi, surat di sini disebutkan ya Al-Hadid ayat 32. Surat Al-Hadid ayat 32. Jadi supaya kamu likaila ta'sa ala ma fatakum, supaya kamu itu enggak sedih. Ya, dunia itu sikapi biasa saja.
Jangan dimasukkan dalam hati supaya kalau hilang itu nggak sedih. Dan kalau kita mendapat itu nggak terlalu senang gitu. Biasa saja. Itu maksudnya. Biasa saja. Ya, punya anak laki-laki biasa saja. Punya istri cantik biasa saja. Punya harta banyak biasa saja. Punya ini, punya itu biasa saja. Biasa saja. Itu penting. Supaya ketika kita kehilangan semuanya itu nggak sedih. Gitu. Dan kalau kita punya semuanya itu ya biasa aja, nggak bangga gitu. Nggak kemudian kalau punya semua itu wah gitu. Enggak, biasa aja. Nah itu penjelasan Umar tadi. Wa inna lanastati'u illa nafraha bima zuyyinat lana. Dan kita tidak mampu kecuali pasti kita akan senang dengan apa yang Allah jadikan sebagai hiasan untuk kita. Apa itu? Perempuan, anak laki. Laki tadi termasuk qanatiril muqantar minad dabi wal fidda wal khailal musawwamah dan sebagainya tadi. Allahumma kata Sayyidina Umar, faj'alna ya Allah jadikanlah ya kami Umar nunfiku fi haqqin. Kalau kami mempunyai itu bukan berarti Umar menolak. Kalau itu menjadi hak kami maka kata Sayyidina Umar faj'alna maka jadikanlah kami nunfikuhu membelanjakannya fi haqqin ya fi haqqin di dalam kebenaran. Biasanya orang itu kan kalau sudah punya, itu kan foya-foya. Nah, ini ujiannya, ini ibtila. Wa'udzubika min syarrihi dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Ya, maksudnya kalau seandainya harta itu membawa musibah, betul-betul jadi balak yang akhirnya justru menyandra kita. Punya istri cantik, sholat jamaah, nggak mau. Ya, pernah dengar kisah bagaimana Abu Bakar menyuruh putranya untuk menceraikan istrinya gara-gara saking cintanya sehingga akhirnya jarang sholat jamaah. Iya, disuruh cerai itu. Masya Allah. Ya. Ada nggak di sini yang begitu? Jadi itu syahwat, hubus syahwati minan nisa, saking senangnya dengan istri itu. Jadi sampai istrinya, ya itu tadi. Abu Bakar sampai merintahkan putranya itu untuk menceraikan istrinya. Gara-gara tadi. Nah ini, Masya Allah. Ya, jangan sampai gara-gara istri, akhirnya malah sholat jamaah. Ya, mestinya kan justru sebaliknya. Punya istri cantik itu, ya diajak sholat jamaah. Ya, meskipun bagi perempuan mungkin lebih baik sholat di rumah. Gitu. Ya, tapi jangan sampai dia menghalangi. Gitu ya, jangan sampai dia menghalangi. Gitu. Nah kemudian, ini kisah di sini disebutkan qala fa'utiya bibnin lahu, lalu kemudian dibawalah kepada Umar seorang anak yuhmalu yang digendong. Anak itu masih kecil digendong. Yuqalu lahu, anak itu disebut namanya Abdurrahman ibni Luhayyah. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya Abdurrahman ibnu Nuhayyah, bukan pakai lam tapi pakai nun. Nuhayyah bukan Luhayyah. Ya. Nah, siapa anak kecil ini? Anak kecil ini ternyata adalah anaknya Umar. Ya, Abdurrahman di sini Abdurrahman ibnu Luhayyah. Luhayyah itu adalah budak yang jadi budak itu ya ditidiri oleh Umar kemudian punya anak namanya Abdurrahman. Nah, budak ini namanya Ummul Walad. Ya, budak Ummul Walad itu adalah budak yang ditidiri oleh majikannya kemudian hamil punya anak. Maka anaknya diberi nama Abdurrahman. Nah, jadi si anak ini sebenarnya anaknya siapa? Anaknya Umar. Gitu, dengan Luhayyah tadi. Faqala kemudian Umar mengatakan Abdurrahman tadi, bukan Umar. Abdurrahman tadi kemudian mengatakan ya abati, karena panggilannya kepada ayahnya. Ya abati, wahai ayahku. Ya abati. Ya. Wahai ayahku. Siapa yang dipanggil ayah? Umar. Habli khataman katanya. Karena banyak harta kayak begitu. Habli, berikanlah hadiah untukku khataman, sebuah cincin. Jadi Abdurrahman ini minta cincin. Minta cincin. Lalu kemudian berkata Umar, idhab. Kamu pergi sana. Ila ummuki, kepada ummuka. Ya, ila ummika. Kamu pergi sana kepada ibumu. Ya, taski kasawikon, nanti kamu akan diberi sama ibumu. Apa taski kasawikon itu?
Jadi kayak kalau kita yang kalau ngerayu anak-anak itu kan suka bilang begini, sana ke makmu sana nanti belikan permen, nah, kayak gitu ya. Itu bahasanya. Taswika sawikon itu maknanya apa? Ya, jadi taskika sawikon, taski itu arti aslinya adalah memberi minum. Sakoyaski itu artinya memberi minum. Ya, jadi memberi minum. Taskika itu ibumu nanti akan memberikan kamu minum. Sawikon itu, sawik itu sebenarnya maknanya itu adalah makanan. Jadi yang terbuat dari adonan. Adonannya itu ada di situ itu ada apa namanya tamer ya, ada kurma ya, diaduk gitu. Terus kemudian jadi semacam kue. Ya, jadi dia tidak cair. Tapi di situ Umar bin Khattab radhiallahu anhu menggunakan kata taskika sawikon, kamu sana pergi ke ibumu. Karena ini bahasa majas atau bahasa kinayah. Ya, jadi kiasan, bukan makna sesungguhnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya sudah sana. Itu nyelemur. Kalau orang Jawa itu bilang apa? Nyelemur, mengalihkan. Jadi supaya anaknya nggak ngotot minta ngerenyeng kalau orang bilang ya. Ngerenyeng apa? Minta cincin tadi. Kalau dibiarkan di situ kan terus. Ya kan? Terus minta ke ayahnya. Karena itu Umar kemudian mengalihkan perhatian dia. Idhab ila ummuki, ya ila ummuka, ya. Ila ummika, kamu pergi ke ibumu, taski kasawikan, maka ya ibumu nanti akan memberikan kamu makanan tadi. Nah gitu. Akan memberikan kamu sawik tadi, makanan yang tadi kita sudah sebut. Qala kemudian berkata, ya, siapa yang berkata di sini? Aslam, karena yang cerita tadi Aslam. Fa wallahi demi Allah, kata Aslam, ma'atahu syai'an, Umar tidak memberikan apapun kepada siapa? Kepada Abdurrahman. Abdurrahman gak dikasih apa-apa. Jadi diselimurno. Ya apa namanya? Dialihkan perhatiannya. Supaya pikirannya gak fokus ke cincin tadi. Subhanallah. Kada fi muntakhabil kanzi. Begitulah riwayat ini disebutkan di dalam kitab Muntakhab al-Kanz. Nah jadi Masya Allah ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Dari riwayat-riwayat ini kita bisa melihat ya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Luar biasa. Ya Allah. Jadi kita membayangkan kepada dirinya begitu, kepada putrinya yang istilahnya itu bukan anak dari budak ya. Bahkan itu adalah istri Nabi, seperti itu. Kemudian kepada siapa namanya anak dari budak juga begitu. Ya, Masya Allah. Artinya ini sikap konsistennya Umar untuk menunjukkan apa? Zuhudnya Umar, waroknya Umar yang begitu luar biasa. Dan betapa amanahnya Umar terhadap harta umat ini. Ya, Masya Allah. Jadi inilah yang kemudian dicatat di dalam sejarah emas ya, tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang begitu luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa mencerahkan kita semua ya tentang betapa hebatnya peradaban Islam. Mampu mencetak orang-orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dan betapa luar biasanya sistem Islam. Ya, bisa melahirkan orang-orang hebat. Ini. Dan ya pelajaran-pelajaran seperti ini menjadi cermin bagi kita. Ya, menjadi cermin bagi kita tentang bahwa kita itu umat Islam itu umat yang luar biasa. Ya, umat yang luar biasa. Dan kita diingatkan Allah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kamu carilah apa yang Allah berikan untuk darul akhirat. Wala tansana nasibaka minad. Jadi yang disuruh nyari oleh Allah itu justru akhirat. Tapi dunia itu jangan dilupakan. Dunia jangan dilupakan. Tapi yang utama adalah akhirat. Karena dunia itu semua kita tinggalkan. Ya. Ini. Jadi itu mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Sudah masuk waktu syuruk? Ya, enggak dengar suaranya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.